Jadi harusnya sinkron antara perencanaan penganggaran berbasis risiko dengan pengawasan berbasis risiko, ya. Salah satunya tidak adanya guidance kepada anggota auditor yang melakukan pengawasan pilkada. Kalau kita melihat apakah risiko-risiko yang tinggi tadi sudah dimitigasi dengan baik dengan cara melakukan assurance atau melakukan consulting. Secara sederhana, caranya dalam melakukan pengawasan internal, ya, itu adalah dengan pengawasan internal berbasis risiko. Jadi teman-teman auditor yang ada di Inspektorat Pengawasan Daerah, terus juga teman-teman yang dari Kasiwas, ya, juga mungkin dari teman-teman Krimsus bisa dapat pengetahuan terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan internal terkait dengan pilkada. Secara umum terkait dengan pilkada, di depan sudah disajikan bahwa pilkada itu ada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan, ya, termasuk di sini juga terkait dengan pertanggungjawabannya, ya. Jadi dari mulai perencanaan program dan penganggaran, kemudian penyusunan perencanaan dan peraturan penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dan kemudian pembentukan pelaksana pemilihan pengawas PPK, PPS, KPPS. Sedangkan proses berikutnya atau tahapan berikutnya ada pendaftaran pasangan calon, kemudian penelitian persyaratan dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, kemudian perhitungan dan rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan kemudian pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Jadi poin terakhirnya adalah sampai dengan pengusulan pengesahannya ditetapkan oleh KPU. Risiko-risiko yang terkait dengan proses-proses tadi, kalau kita lihat di persiapan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keakuratan data pemilih. Jadi klasik itu selalu menjadi risiko dan bisa dibilang risikonya tinggi, ya. Jadi contohnya ada pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk DPT. Kemudian ada risiko kesiapan infrastruktur TI-nya, baik alat, server, atau aplikasi webnya. Jadi bisa terjadi servernya down ketika proses verifikasi data. Kemudian risiko berikutnya adalah risiko keamanan data. Websitenya diretas, kebocoran data. Kemudian risiko berikutnya dalam persiapan ini adanya konflik masyarakat. Contohnya pengalaman kemarin di Kuburaya, petugas coklit ditolak, ya, mereka tidak mau masuk di dalam Kuburaya. Sedangkan pada saat penyelenggaraan, risikonya adalah keamanan dan kondusivitas. Ini yang sangat kritikal. Biasanya bisa dalam bentuk kerusuhan, intimidasi terhadap pemilih, dan kemudian risiko berikutnya kecurangan dan manipulasi, adanya pengumpulan suara di TPPS, terus kemudian risiko informasi pengacauan atau misinformasi di masyarakat. Kita bisa melihat hoax di medsos, ya, proses membuat terjadinya disinformasi.
Risiko berikutnya adalah kecukupan anggaran. Jadi terdapat kegiatan pengamanan yang tidak terbiayai. Khusus untuk pengelolaan dana hibah, biasanya risikonya terkait dengan duplikasi anggaran. Terdapat kegiatan pengamanan yang telah dianggarkan di anggaran Polda dan juga Polres atau di tempat lain. Kemudian risiko berikutnya dari dana hibah adalah korupsi, fraud, perjalanan dinas atau para anggota kepolisian melakukan operasi fiktif. Kemudian risiko berikutnya adalah ketersediaan alat atau tools pengawasan di satuan pengawasan para auditor. Salah satunya tidak adanya guidance kepada anggota auditor yang melakukan pengawasan pilkada. Di solusi di pengawasan intern berbasis risiko itu sebenarnya sederhana. Kita mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan, kemudian risiko-risikonya. Ada risiko tingkat aktivitas, ada risiko entitas. Jadi ketika di lapangan itu aktivitas, ketika dia di satuan-satuan atau organisasi di Polres, di Polda atau DIT-nya, itu disebut risiko entitas. Kemudian juga ada risiko yang sifatnya lintas sektor. Ketika risikonya bersama-sama sharing risk antara kepolisian dengan pengawas pemilu Bawaslu. Kemudian ada risiko nasional di tingkat pemerintah. Misalnya citra buruk karena pilkadanya tidak perform, maka presiden dianggap cawe-cawe lagi, gitu kan. Nah, kemudian kita harus melakukan mitigasi karena risiko-risiko tadi itu kita mitigasi atau kadang-kadang kita sebut sebagai mengendalikan, ya. Jadi mengendalikan, ada yang memang pengendaliannya sudah ada yang pengendaliannya sudah ada tapi belum efektif, atau memang dia belum ada sama sekali, ya. Jadi yang merah itu kita lihat. Nah, dari sana inspektorat, ya, teman-teman dari Inspektorat Pengawasan Daerah itu harus melakukan identifikasi mana-mana risiko yang belum cukup dimitigasi atau belum ada dimitigasi. Biasanya risiko-risiko yang tinggi, ya. Ini yang menjadi fokus pengawasan intern auditor dan juga menjadi fokus penganggaran. Jadi harusnya sinkron antara perencanaan penganggaran berbasis risiko dengan pengawasan berbasis risiko, ya. Kalau kita melihat apakah risiko-risiko yang tinggi tadi sudah dimitigasi dengan baik dengan cara melakukan assurance atau melakukan consulting. Nah, sekarang bentuk nyatanya seperti apa? Bentuk nyatanya, kalau dia pengawasan internal berbasis risiko itu di dalam pilkada, Bapak Ibu sekalian, itu bisa melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Artinya sebelum kejadian kita sudah turun untuk melakukan observasi, ya, terkait dengan apa yang akan dilakukan. Kita tahu bahwa di lapangan kebanyakan dilepas kadang-kadang ke honorer, gitu kan. Harusnya daerah-daerah yang rawannya tinggi, ya, biayanya lebih tinggi daripada daerah yang kerawanannya rendah. Itu harusnya menjadi temuan dari teman-teman dari Inspektorat Pengawasan Daerah, ya. Kemudian juga kita bisa melakukan pengawasan yang disebut pengawasan manajemen risiko atau evaluasi manajemen risiko.
bagaimana prakteknya mengelola risiko. Jadi Kasiwas itu bisa melihat di Polres apakah kita sudah melakukan penerapan manajemen risiko seperti yang diatur oleh peraturan Polri tahun berapa itu Pak? 2022 kalau nggak salah. Sudah ada Perka Polri-nya ya. Dan kemudian kita juga kemarin kan ada acara ini ya di peresmian Presiden ya, digital. Kita bisa melakukan pengawasan dan pengujian keamanan data. Jadi teman-teman dari Inspektorat Pengawasan Daerah bisa melakukan digital audit. Nah, kemudian pada waktu penyelenggaraan kita melakukan monitoring. Jadi kita melakukan koordinasi ke lapangan ya, real time. Itu kita sebut sebagai monitoring di setiap tahapan. Contohnya kalau di BPKP sekarang ada rekrutmen CPNS atau P3K, kita akan melakukan monitoring ya. Dan kemudian juga bisa melakukan audit operasional. Dan kemudian pada waktu pertanggungjawaban dana hibah, Inspektorat Pengawasan Daerah itu bisa melakukan bimbingan pengelolaan dana hibah dan juga nanti kemudian audit keuangan. Itu kira-kira beberapa ide untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di Polri terkait dengan Pilkada 2024. Mudah-mudahan sharing tadi bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.